Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba sebuah latihan untuk menghitung gaji dari seorang pegawai negeri sipil. Tapi ini hanya terbatas pada gaji pokok, uang makan, tunjangan umum. Di sini kita bisa lihat juga ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, potongan IWP, potongan BPJS, kemudian jumlah gaji kotornya berapa, potongannya berapa, dan gaji bersih yang diterima oleh seorang pegawai negeri itu berapa. Oke, yang pertama kita bisa lihat di master data ada tabel gaji pegawai negeri sipil. Ini saya ngambil dari sebuah web dengan nominal yang paling minimal, gaji pokok minimal, karena gaji pokok itu ada yang minimal, ada yang maksimal, tergantung dari masa kerja si PNS tersebut pada golongan yang dia dia pegang. Misalnya golongan A, golongan 2A, gaji pokok minimalnya itu ialah 2.022.200, maksimumnya itu bisa sampai 2.500.000 kalau untuk yang paling senior di golongan tersebut. Nah, sekarang kita akan mengolah data gaji yang tersedia di dalam sheet master ini untuk dihitungkan ke masing-masing pegawai. Ini NIP saya masukkan asal random, begitupun dengan nama dan tanggal lahir. Baik, ini golongannya sudah disediakan seperti ini. Kemudian yang akan kita cari ialah pangkat dari pegawai negeri sipil dengan 2C. Pangkatnya itu apa sih? Ternyata di dalam tabel master untuk golongan 2C yaitu seorang pengatur. Kemudian gaji pokoknya berapa, tunjangan istri berapa, tunjangan anak berapa. Namun yang harus diperhatikan ialah dari keterangan tersebut. Misalnya tunjangan istri 5% dari gaji pokok. Di sini kita bisa lihat ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah. Kalau misalkan sudah menikah, berarti tunjangan istrinya ada. Kalau belum menikah, berarti tunjangan istrinya tidak ada. Begitupun dengan tunjangan anak. Tunjangan anak besarnya ialah 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Ini saya ambil contoh misalnya untuk Hairitanu, jumlah anggota keluarga 3 yang terdiri dari suami, istri, dan anak, berarti anaknya 1. Karena udah ada suami sama istri, ayah atau ibunya. Untuk anaknya berarti hanya ada 1, berarti 1 dikali 2% dikali gaji pokok. Begitupun dengan Karsono. Karsono ini jumlah anggota keluarganya ada 4, termasuk Pak Karsono itu sendiri dan istri, berarti anaknya 2. Tunjangan umum kita bisa ambil dari data master. Kemudian tunjangan beras ialah menurut aturan yang terbaru 7.240 sekian, cuma saya bulatkan menjadi 7.250 dikali 10 kilogram dikali jumlah anggota keluarga. Jadi anggap saja kalau misalkan kayak Pak Karsono ini 4 anggota keluarga, berarti 40 kg dikali 7.250. Potongan iuran wajib pajaknya 10% dari gaji pokok, dan potongan untuk BPJS ialah 20% untuk 20% dari potongan IWP. Kenapa 20%? Karena melihat dari aturannya ternyata 80%-nya itu digunakan untuk taperum atau tabungan perumahan dan taspen. Kemudian gaji kotor di rumusnya ialah gaji pokok ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, ditambah uang makan, ditambah tunjangan umum. Hati-hati jangan sampai kejebak di sini. Uang makan itu kan hanya istilahnya dengan nominal yang setiap golongan ini beda-beda. Uang makan untuk golongan 1 35.000, golongan 2 juga sama 35.000, golongan 3 37.000, golongan 4 41.000. Itu uang makan per hari. Jadi kalau misalnya
dia masuk dalam 1 bulan itu ialah 20 hari, berarti misalkan untuk golongan 3 37.000, 20 hari dikali 370, jadi berapa? Sekitar 740.000. Nah, di sini saya akan membuat sebuah ketentuan bahwa 1 bulan terdiri dari 22 hari kerja. Jadi karena kita tahu kan 1 bulan itu ada 30 hari, dipotong Sabtu Minggu sebanyak 4 minggu, dipotong berarti dikurangi 8 sama dengan 22 hari kerja. Kemudian potongan, jumlah potongannya berapa? Potongan IWP ditambah potongan BPJS. Oke. Kemudian gaji bersih ialah gaji kotor dikurangi potongan tersebut. Baik, kita akan coba masuk ke soal yang pertama. Pangkat. Kita akan mencari nama pangkat dari golongan yang ditentukan. Misalkan ini 2C, golongan pangkatnya ialah pengatur. Nah, kita bisa menggunakan fungsi dari VLOOKUP. Namun, untuk memudahkan dalam pengerjaan, kita buat pengaliasan dari data yang ada dengan cara diblok semua, kemudian di paling kiri kita berikan nama gaji, enter. Nah, setelah itu ketika olah data kita tinggal melakukan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini akan dilihat lookup value-nya itu apa. Yang akan kita cari tahu lookup value-nya berupa golongan, karena di data master tadi yang menjadi indeksnya itu untuk dicari ialah golongan. Baik, nah ini maaf saya hapus kembali karena tadi mengklik sheet lain, jadinya akan dimunculkan nama sheetnya. Untuk lookup value-nya ialah golongan. Kemudian yang akan menjadi tabel array-nya kita sudah definisikan tadi dengan menggunakan pengaliasan, yaitu tabel gaji. Di sini udah muncul tabel gaji, tinggal kita double klik. Kemudian kolom index nomor berapa ialah nama kolom index nomor itu tergantung dari nama kolomnya. Misalnya kayak ini, NIP nama lengkap, berarti NIP itu nomor 1, nama lengkap nomor 2, tanggal lahir nomor 3, golongan nomor 4. Nah, tadi untuk nama gaji pokok nama pangkat dari golongan tersebut ada di kolom 2. Kemudian berikan nilai false. Kenapa false? Karena dia akan mencari yang nilainya persis atau sama. Sedangkan true, nilai yang mendekati atau nilai yang akan ditemukan pertama kali. Dalam kasus ini kita menggunakan nilai dari false. Nah, maka akan keluarlah nama pangkatnya itu pengatur dari golongan 2C. Bagaimana ke bawahnya? Kita tinggal drag saja. Keuntungannya kita menggunakan pengaliasan pada tabel, kita mendefinisikan tabel atau data range tadi menjadi sebuah tabel gaji. Kita tidak perlu lagi menggunakan nilai absolut. Misalnya kan kita menggunakan seperti ini. Kita ganti dulu, misalnya saya coba hapus lagi. Sama dengan VLOOKUP dari golongan, tabel array-nya kita blok, misalkan sampai sini. Nah, akan muncul A3 sampai D19. Kita coba dulu, 2, false. Akan muncul seperti ini. Tapi ketika kita drag ke sini akan menjadi error. Karena apa? Si nilai range-nya tidak kita absolutkan, tidak kita kunci. Nah, makanya langkah berikutnya ialah kita harus mengunci dulu dan menekan F4, baru kita bisa drag ke bawah. Tapi dengan menggunakan pengaliasan tadi, kita nggak perlu lagi harus mengabsolutkan dari range yang kita pilih, tapi dengan melakukan
melakukan pemilihan terhadap seluruh data, kita tinggal aliaskan dalam satu buah nama definisi tabel tersebut, misalkan dengan tadi namanya tabel gaji. Oke. Nah, sekarang saya coba undo lagi menjadi data gaji. Kemudian kita bisa lihat sekarang yang ditanya ialah gaji pokok. Gaji pokok ada di kolom 3. Sumbernya dari mana? Tetap sumbernya dari golongan. Jadi misalnya sama dengan lookup 2C atau golongan, kita pilih, kemudian tabel arraynya tadi gaji, kolom indeks numbernya tadi 3, false, maka akan keluar nilai gaji pokok dari masing-masing golongan. Kita tinggal drag ke bawah. Cara ngedragnya jangan lupa bisa dilihat di sini ada kotak kecil di bagian kanan bawah. Kita tinggal tarik kotak tersebut sampai ke data yang terakhir, maka akan keluar gaji pokok dari masing-masing orang dan masing-masing golongan. Sekarang bagaimana dengan tunjangan istri? Sedangkan tunjangan istri hanya berlaku bagi mereka yang sudah menikah. Nah, kita bisa menggunakan fungsi dari VLOOKUP untuk mendapatkan gaji pokok, atau kita menggunakan kolom yang sudah ada isiannya. Contohnya seperti ini, sama dengan ini dikali 5%. Ini adalah tunjangan istri bagi yang sudah menikah. Sekarang klausulnya kan dia belum menikah, maka tunjangan istrinya seharusnya tidak ada. Maka yang harus kita lakukan ialah kita bisa menggunakan operasi logika, yaitu if. Kita tinggal masukkan di sini if jumlah keluarga sama dengan 1, yang artinya jika dia seorang single, karena jumlah kalau single atau belum menikah pasti jumlah anggota keluarganya 1. Jika anggota keluarganya itu 1, maka value is true-nya apa? Kita berikan nilai 0. Dan jika nilainya false, maka akan kita hitungkan persentase dari tunjangan istrinya. Kita hitung tunjangan istrinya dikali dari gaji pokok pegawai tersebut atau si suami. Kita tinggal tutup, enter. Nah, kita bisa cek ke bagian bawah. Kita tarik lagi. Nah, kita bisa lihat bagi yang sudah menikah dia mempunyai tunjangan istri, dan bagi yang belum menikah dia tidak mempunyai tunjangan istri. Oke, selanjutnya ialah tunjangan anak. Dalam keterangannya, tunjangan anak ialah 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Maka kita bisa rumuskan sama dengan 2% dikali gaji pokok. Enter. Nah, ini rumusnya hanya 2% dikali gaji pokok. Bagaimana untuk menghitung anaknya? Ya, bagaimana untuk menghitung anaknya? Ya, cara menghitung anaknya ialah jumlah anggota keluarga yang lebih dari 2. Karena 2 itu siapa? Suami dan istri. Nah, sisanya misalkan seperti ini. Untuk Haritanu tadi yang sudah saya jelaskan, jumlah anggota keluarganya 3, berarti si Haritanu ini mempunyai anak 1 orang. Rumusnya bagaimana? Kita tinggal menggunakan logika yang sama. If anggota keluarga lebih kecil sama dengan 2. Kenapa 2? Karena misalkan jumlah anggota keluarganya itu 2, berarti dia belum mempunyai anak. Ya, jumlah anggota keluarga belum mempunyai anak. Kita tidak menafsirkan ada klausul janda atau duda yang punya anak, tapi ini status dari status kita lihat ada yang menikah dan belum menikah. Kita cukup boundaries atau kita batasin sampai situ. Nah,
Sekarang jumlah anggota keluarga untuk suami istri udah jelas ada 2, anak lebihnya dari 2 tersebut. Jadi kita akan menghitung jumlah anggota keluarga. Jika lebih kecil sama dengan 2, maka 0. Betul. Dan jika lebih dari 2, value false-nya jika lebih dari 2, maka H2 dikurangi 2, ya, H2 dikurangi 2, berarti jumlah anggota keluarga dikurangi 2 dulu untuk mendapatkan nilai dari anak, dikali 2% yang dikalikan dengan F2. Nah, kita tinggal di sini kasih tanda kurung. Oke, kita tinggal kasih kurung tutup, selesai. Kita tinggal tarik ke bagian bawah. Nah, jumlah satu anak untuk Heritano 51.588. Nah, kita bisa lihat lagi yang mendapatkan tunjangan anak hanya ada 1, 2, 3 record sesuai dengan data yang kita perhitungkan. Nah, sekarang bagian tunjangan umum kita cukup mengambil data menggunakan VLOOKUP dari data master. Di sini ada tunjangan umumnya di kolom 1, 2, 3, 4, 5, ada di kolom 5. Kita tinggal masukkan rumusnya, VLOOKUP. Lookup value-nya yang mana? Yang golongan. Koma, tabel array-nya yang mana? Yang gaji yang sudah kita definisiin. Oke, kalau unique number-nya tadi kita lihat di kolom 5 dan logicalnya ialah false. Oke, tunjangan umumnya sudah, kita tinggal tarik lagi ke bawah. Oke, sekarang tunjangan beras. Dalam ketentuannya, tunjangan beras ialah 7.250 dikali 10 kilo dikali jumlah anggota keluarga. Ini gampang, kita tidak perlu lagi harus menghitung lagi kayak tadi untuk tunjangan istri atau tunjangan anak. Kita tinggal kalikan saja, sama dengan 7.250 dikali 10 dikali jumlah anggota keluarga. Tinggal klik di sini, kita tinggal tekan enter, maka tunjangan berasnya adalah 72.500. Oke, kita tinggal tarik ke bagian bawah. Jadi untuk yang single, dia memperoleh tunjangan beras per bulannya itu sekitar 72.500. Oke, sekarang potongan iuran wajib pajak. Potongan iuran wajib pajak ialah 10% dari gaji pokok. Kita tinggal kalikan, kita tidak perlu lagi melakukan VLOOKUP karena gaji pokok sudah tersedia di sini. Jadi tinggal 10% dikali gaji pokok, enter. Kita tinggal tarik lagi ke bawah. Oke, sekarang kita lakukan potongan BPJS sama dengan 20% dikali potongan IWP, enter. Kita tinggal tarik lagi ke bawah. Kemudian gaji kotor. Sekarang gaji kotor ialah gaji pokok ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, ditambah uang makan, ditambah tunjangan umum. Jadi semua penghasilan atau perolehan atau pendapatan dari seorang PNS itu kita kalkulasikan menjadi satu dengan menghitung gaji kotornya. Kenapa gaji kotor? Karena belum dikurangi potongan. Sama dengan gaji pokok ini ditambah tunjangan istri, ini ditambah tunjangan anak, ini ditambah
uang makan. Belum terdefinisikan uang makan. Kita tambah dulu tunjangan umum, tambah tunjangan beras. Sekarang kita tinggal mencari nilai dari uang makannya. Oke, tambah uang makan. Kita bisa lihat dari data ini, enter dulu. Kita bisa lihat dari data uang makan ialah 35.000, 37.000, 41.000, tergantung dari golongannya masing-masing. Kita tinggal melakukan VLOOKUP di sini. VLOOKUP ditambah VLOOKUP lookup value-nya golongan, koma, tabel arraynya gaji, koma, uang makan ada di kolom 4, 4, false. Nah, ini hanya baru satu uang makan, sedangkan 1 bulan ada 22 hari kerja. Berarti nilai dari lookup value ini kita kasih kurung dulu untuk dibatasin, biar kita tahu bahwa ini untuk menghitung uang makan. Ini tinggal dikalikan dengan 22, enter. Nah, kita akan memperoleh gaji kotornya untuk orang yang single di golongan 2C ialah Rp3.324.300. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke. Sekarang untuk potongan kita lakukan penambahan dari masing-masing potongan sama dengan potongan IWP ditambah potongan BPJS, enter. Kita tinggal tarik lagi ke bawah. Ini adalah potongannya, berarti gaji bersih yang diterima oleh seorang PNS. Kita tinggal gaji kotor dikurangi dengan potongan, enter. Kita tinggal tarik ke bagian bawah. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat slip gaji untuk memunculkan nilai-nilai ini, yang nantinya slip gaji tersebut akan dibagikan ke masing-masing pegawai. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.